Sahabat yang baik, sebagai manusia biasa, tentu Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang penuh emosi. Kita merasakan sedih, senang, cinta, bahkan amarah. Namun, saat kita sedang marah atau emosi, jangan biarkan itu membuatmu berdosa. Oleh karena itu, kita harus mengendalikannya. Penting untuk membangun hubungan lebih intim lagi dengan Tuhan agar tubuh kita tidak dikendalikan oleh emosi, melainkan Roh Kudus. Jadi sahabat, mari bersama kendalikan emosi kita dengan baik ya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita adalah mengelola emosi. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema kita mengelola emosi, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini akan menyembuhkan dan memulihkan kita. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Engkau mengingatkan pada kami pentingnya mengelola emosi. Biarlah hari ini setiap firman yang kami terima sungguh mengubahkan kami, menyembuhkan kami, dan memulihkan kami. Kami siap menerima firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema hari ini, kita akan membahas tentang mengelola emosi. Mari kita saksikan video ini. Sahabat, kenakalan remaja semakin marak terjadi. Contohnya dari artikel yang menyebutkan bahwa banyak warga pindah dikarenakan tawuran berulang di Cipinang, Muara. Tawuran ini pun dilakukan oleh para remaja yang sudah berlangsung selama 2 tahun. Waduh, gimana ya sahabat? Pasti yang namanya remaja masih labil dan susah mengendalikan emosi. Nah, ini adalah dampak buruk jika kita tidak bisa mengendalikan emosi, yaitu dapat merugikan orang lain. Gimana sahabat? Sebagai umat Kristiani yang penuh kasih, mau kan kita melatih mengendalikan emosi kita? Wah, tawuran antara warga ini telah merugikan banyak orang-orang yang tinggal di sekitar situ, di sekitar lingkungan rumah itu, ya. Bayangkan coba, selama 2 tahun, terus sering terjadi tawuran di daerah itu. Di daerah itu ya. Iya, jadi antara 2 warga begitu. Iya, itu kasihan sekali ya. Itu warga di sana jadi tidak bisa hidup aman. Iya. Dan mereka sangat dirugikan karena rumah, mobil, dan tempat usaha mereka jadi rusak. Iya. Sehingga banyak warga akhirnya pindah.
Ya, mereka nggak tahan tentunya ya. Habis seringkali ada tawuran, ada keributan seperti itu ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita mau lihat apa kata firman Tuhan tentang mengelola emosi. Kita akan baca dari Amsal pasal 25 ayat yang ke-28 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Kalau kamu hidup tanpa kendali dan tidak dapat menguasai kemarahanmu, kamu sama tidak berdayanya seperti sebuah kota dengan pertahanan yang runtuh terbuka terhadap serangan. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri, yaitu matsar dalam bahasa Ibraninya, itu adalah orang yang tidak dapat menguasai, mengontrol atau mengendalikan dan memerintah diri kita dengan baik. Ya, jadi orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah orang yang tidak dapat mengelola emosinya, sehingga menjadi pribadi yang mudah emosional, mudah marah, dan mudah sedih. Iya, jadi orang kalau nggak bisa mengelola emosinya begitu, mudah marah, mudah kesal, sedih dan sebagainya seperti itu. Jadi orang yang tidak dapat mengelola emosinya dengan baik akibatnya sering berespon negatif. Emosinya tidak sehat dan tidak stabil. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa apabila kita menjadi orang yang tidak dapat mengelola emosi kita dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang tidak berdaya, kita menjadi lemah, seperti kota yang pertahanannya runtuh karena temboknya roboh sehingga terbuka untuk diserang. Benar ya, ternyata apabila kita dapat mengelola emosi kita dengan baik, maka kita menjadi seperti kota yang memiliki benteng atau tembok yang kokoh, yang tidak bisa runtuh, yang tidak bisa membuka celah bagi iblis dan tidak bisa diserang oleh iblis, yaitu roh kemarahan, roh dendam, roh kepahitan, dan segala roh jahat yang dapat menguasai kita dan mendorong kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Amin, luar biasa ya. Jadi kalau kita bisa menguasai emosi, kita jadi punya benteng. Kita jadi nggak bisa diserang ya sama iblis ya. Gitu betul. Ya. Wah, luar biasa ya. Jadi sebagai orang beriman, kita jangan menyimpan kemarahan, dendam, kekecewaan dan segala hal yang negatif ini. Karena pada saat kita dalam kelemahan, maka semua yang negatif ini yang tersimpan di dalam kita ini akan menjadi pemicu untuk kita dapat melakukan hal-hal yang negatif, yang berbahaya, dan yang jahat, sehingga kita tidak dapat mengendalikan emosi kita. Iya, kita tidak dapat mengendalikan emosi kita seperti tadi ya, tawuran yang tadi ya. Akhirnya terus tawuran tidak berhenti ya, terus menerus ya. Oleh karena itu kita harus datang kepada Tuhan dan mengungkapkan semua emosi kita, perasaan kita, kemarahan kita, kekecewaan kita, kepahitan kita, bahkan kesedihan kita, dan semua yang negatif yang tersimpan di dalam kita kepada Tuhan. Amin. Bukan kepada manusia. Karena manusia itu terbatas dan tidak bisa menolong kita. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Dan hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Amin. Wah, luar biasa. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Nah, sahabat yang baik, mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang bagaimana mengelola emosi. Kita akan baca dari Mazmur pasal 42 ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Wow, inilah yang dilakukan oleh Daud agar dia dapat mengelola emosinya dengan baik. Yaitu dia melakukan self-healing. Dengan dia datang kepada Tuhan, lalu jujur dan terbuka mengungkapkan semua emosi dan perasaannya kepada Tuhan. Bahwa jiwanya sedang tertekan, gelisah, dan dia sedang bersusah hati. Sebab Daud tahu hanya Tuhan yang dapat menolong dan menyelesaikan masalah Daud. Amin. Ini luar biasa ya. Jadi curhat sama Tuhan ya. Gitu. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita sedang dalam tekanan atau keadaan tertekan, kita sedang gelisah, bersusah hati, biarlah kita melakukan self healing ini seperti yang dilakukan oleh Daud, yaitu
datang kepada Tuhan dan curhat kepada Tuhan. Jadi jangan datang kepada manusia dan jangan juga curhat kepada manusia, karena manusia bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Amin. Ya, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita ya. Sebab Tuhan juga berkata dalam Matius 11 ayat 28, dikatakan demikian, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi ketika kita letih, lesu, dan berbeban berat, justru itu menjadi tanda bahwa kita butuh Tuhan. Dan kita harus datang kepada Tuhan supaya kita mendapatkan kelegaan. Amin. Amin. Jadi intinya gini, jujur aja lah. Jujur aja di hadapan kita capek, Tuhan. Tuhan aku capek nih. Iya. Aku benar-benar letih banget nih gitu. Nah itu tuh tandanya kita butuh Tuhan ya. Iya. Amin. Jadi sebagai pribadi kita lah yang harus dapat mengelola emosi kita sendiri dengan baik. Supaya kita dapat berespon benar dan kita tidak dikendalikan oleh orang lain, oleh situasi dan keadaannya di luar kita. Sebab semua masalah yang terjadi dalam hidup kita ini bukan karena faktor yang di luar kita, tetapi semua karena faktor yang ada di dalam kita, terutama yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Ya. Iya, oleh karena itu ketika kita dapat mengelola emosi kita dengan baik, maka kita dapat berespon benar dalam menghadapi setiap masalah yang ada di luar kita. Iya. Dan kita tidak dikendalikan oleh situasi yang ada di luar kita. Sebab respon kita akan menentukan kemenangan kita. Amin. Nah, ini penting banget ya. Respon kita akan menentukan kemenangan kita. Nah, sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk ya. Mari kita akan baca. Itu dari @lamuyupol ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Bagaimana aku minta maaf pada orang tuaku? Aku sering memukul orang tua dan aku sering melawan. Aku ingin berubah dan rendah hati. Shalom Lamuyu ya. Wow, puji Tuhan buat kerendahan Ya, hatimu yang mau ya. bertobat ya. Jadi langkah awal untuk meminta maaf adalah tentunya langsung datang kepada Ya. orang tua, Amin. mengakui saja kesalahanmu dan meminta maaf kepada orang tua, Ya. lalu mengakui kesalahanmu juga di hadapan Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan dan meminta kasih karunia Tuhan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang tidak benar ini. Ya. Sebab Tuhan itu setia dan mengampuni kita. Nah, ini ada satu firman ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian dikatakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Amin ya. Nah, Lamuyu, mari kita akan berdoa ya supaya hari ini engkau diberi anugerah kasih karunia ya untuk bisa disembuhkan, dipulihkan dari semua ini. Tentunya sahabat yang baik juga yang mengalami problem seperti ini, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa supaya hari ini disembuhkan dan dipulihkan. Tuhan, kami percaya firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami mengakui kesalahan kami, dosa kami, Engkau setia dan mengampuni kami. Kami percaya hari ini kebenaran firman-Mu ini, dan hari ini juga kami berdoa buat saudara kami Lamuyu dan sahabat yang baik. Biarlah dengan kerendahan hati, pengakuan dan pertobatan mereka membebaskan mereka dari kesalahan dan dosa mereka. Kami percaya hari ini ada pengampunan, hari ini ada pembebasan, hari ini ada pemulihan. Ketika mereka mengakui dosa mereka dan bertobat, Tuhan mengampuni, dan Tuhan sudah tidak mengingat-ingat lagi semua kesalahan kekurangan dari setiap pribadi yang kami doakan ini. Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan memperbarui hati mereka dan Tuhan memenuhi mereka dengan kasih-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat responnya kepada kami. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani,
Silahkan sahabat yang baik untuk DM atau komen atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita hari ini. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengelola emosi? Yang pertama, apabila kita tidak bisa mengelola emosi kita dengan baik, maka kita akan menjadi seperti kota yang runtuh temboknya dan yang terbuka untuk iblis dapat menyerang kita. Sehingga kita membuka pintu atau celah untuk segala roh jahat dan yang negatif menguasai kita. Dan yang kedua, kita yang harus dapat mengelola emosi kita dengan kita melakukan self-healing, yaitu datang kepada Tuhan dan curhat kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, maka Tuhan memberikan kelegaan kepada kita dan Tuhan juga menyelesaikan masalah kita. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat, berubah, dan meninggalkan semua kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan ya. Bapa di surga, kami mau datang kepadamu. Sebab kami menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau sungguh. Kami datang kepadamu dan kami mengungkapkan semua emosi dan perasaan kami kepadamu. Bahwa kami sedang tertekan, gelisah, dan bersusah hati. Kami percaya ketika kami letih lesu dan berbeban berat dan kami datang kepadamu, maka kami menerima kelegaan. Sebab Tuhanlah yang menyelesaikan semua masalah kami ini. Bapa di surga, oleh anugerah-Mu, kami membuka hati kami untuk mempersilahkan Yesus masuk ke dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka saat ini juga kami dibebaskan dari kemarahan dan kekecewaan. Kami disembuhkan dari kepahitan dan kesedihan, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.